Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Sikap baik apalagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita. Nah anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar merawat tumbuhan. Jadi tumbuhan itu harus dirawat dengan baik dan benar. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton televisi dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Ini tadi bacaan tentang Lani dan adiknya. Nah, sekarang kita akan belajar menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan bacaan tersebut anak-anak. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Lani menyiram tanamannya setiap pagi dan sore. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Pertanyaan yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Jelaskan alasanmu. Lani, karena tanaman harus kita rawat dan kita pelihara dengan baik. Pertanyaan yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Ketika tanaman tidak disiram, maka yang dirugikan pertama pasti tanamannya, karena bisa mengakibatkan tanaman itu kekeringan. Tanaman yang tidak disiram akan mati, sehingga tanaman rumah menjadi kurang sehat. Pertanyaan kelima, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya belum, karena kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawatnya dengan baik. Pertanyaan yang keenam, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah sudah. Tanaman yang kita tanam harus dirawat dengan baik agar tumbuh subur. Pertanyaan yang ketujuh, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Karena tumbuhan yang kita tanam menghasilkan hasil maksimal dan tumbuhan itu akan tumbuh subur. Jika tumbuhan itu subur, maka
akan menghasilkan udara yang sejuk untuk oksigen kita. Pertanyaan yang ke-8 atau yang terakhir, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Melakukan kewajiban merawat tanaman sangat penting karena tanaman dapat memperindah halaman dan menyehatkan lingkungan. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Supaya tanaman kita bisa tumbuh subur dengan baik dan bisa melestarikan dan tumbuh dengan baik. Perhatikan gambar berikut. Amati apa yang sedang mereka lakukan. Dengan gambar ini, Ibu akan memberikan tabel pertanyaan yang harus kalian jawab. Ayo anak-anak, kita jawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama dari gambar A, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A adalah menyiram tanaman. Gambar B, membakar hutan. Gambar C, merawat tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A, tindakan tersebut baik terhadap tanaman karena kita wajib merawatnya. Gambar B, tidak baik. Kita tidak boleh membakar hutan. Gambar C, baik, tanaman harus kita rawat. Yang ketiga, apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Gambar B, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Gambar C, tanaman tumbuh dengan baik. Selanjutnya, apa dampak bagi orang lain? Gambar A, dengan lingkungan yang sehat, kesehatan warga juga terjaga. Gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Gambar C, lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga sehat. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, tidak. Dengan menyiram tanaman, kita tidak melanggar hak orang lain. Gambar B, iya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar C, tidak. Justru apabila lingkungan hijau, masyarakat menjadi sehat. Selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, sudah. Tanaman harus kita rawat. Gambar B, belum, karena tanaman seharusnya dirawat, bukan dirusak. Gambar C, sudah, tanaman harus kita pelihara. Yang terakhir, apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, tanaman harus kita rawat agar dapat tumbuh dengan baik. Gambar B, hutan harus kita jaga kelestariannya agar bermanfaat bagi manusia. Gambar C, tanaman harus kita pelihara agar dapat berkembang dengan baik. Nah anak-anak, buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukannya. Nah anak-anak, kita akan belajar bertanya dengan baik. Ini adalah cara bertanya dengan baik. Ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Sesuai topik. 2. Jawabannya bukan iya dan tidak. 3. Antar pertanyaan berkesinambungan. 4. Menggali lebih banyak informasi. 5. Menggunakan bahasa yang benar. 6. Pertanyaan harus fokus atau tepat sasaran. Yang ketujuh, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu tadi ciri-ciri pertanyaan yang baik. Jika kalian diminta untuk membuat kalimat pertanyaan, gunakan sebagai acuan ya anak-anak. Oke. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.